warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Reski. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan 4, Prodi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi kedudukan dua lingkaran pada kelas 11 di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Berikut video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabarnya kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada sehat ya. Iya, kalau nggak sehat nggak bisa datang ke sini ya. Iya. Tidak lupa Ibu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Sering-sering mencuci tangan, kemudian jika keluar rumah memakai masker. Ibu lihat tadi kayaknya kurang semangat nih ya. Supaya tambah semangat, kita tambah energinya dengan salam siang ya. Jadi kalau saya bilang selamat siang, kalian jawabnya nanti 3 kali siang, 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 luar biasa. Oke, bisa? Iya. Selamat siang 11 Tata Boga. Siang, 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 luar biasa. Oke, semuanya udah pada semangat ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Yuk kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Materi yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang kedudukan dua lingkaran. Sebelum masuk materi ini, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Yang pertama, melalui kegiatan mencermati gambar gong, roda sepeda, tumpukan pipa, dan setelah menyelesaikan LKPD, peserta didik dapat menentukan kedudukan dua lingkaran dari informasi persamaan lingkaran dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab dan setelah menyelesaikan LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan dua lingkaran dari informasi persamaan lingkaran dengan benar. Dan sebelum masuk ke dalam materi hari ini, saya mau tanya dulu nih, materi pekan lalu ada yang masih ingat atau tidak? Ada yang masih ingat nggak? Masih. Oke, siapa yang bisa menjawabnya? Siapa? Saya, Bu. Oke, Rafita. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan berjari-jari R. Iya benar, salah satunya itu ya. Bagaimana bentuk persamaan lingkarannya yang pusat A, B dan berjari-jari R? Saya, Bu, Iya. bentuk persamaan X min A kuadrat ditambah Y min kuadrat sama dengan R kuadrat. Iya, jadi bentuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan berjari-jari R itu adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Masih ingat? Kayaknya banyak kemarin yang kita pelajarin, apa lagi? Oke, Selo, ya. Untuk ini persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Iya, benar atau enggak? Benar ya. Kemudian cara menentukan pusat lingkaran dan menentukan jari-jari lingkaran jika diketahui persamaan atau bentuk persamaan lingkarannya bagaimana? Saya, Bu. Oke. Pusat lingkaran min A ku2, min B ku2. Iya. Jari-jarinya sama dengan A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 min 2. Min 2? Min C. Oke, min C ya. Tadi jadi untuk menentukan pusat itu gimana? Min A per 2. Itu menentukan X-nya, menentukan A-nya. Menentukan B-nya gimana? Min B per 2. Ya. Dengan A dan B adalah siapanya? Koefisien dari X dan Y. Kemudian
Satu lagi, ada materi prasyarat yang harus kalian ketahui sebelum masuk materi ini. Kita lihat dengan aplikasi GeoGebra. Masih ingat nggak nih? Oke. Jika A-nya saya rubah menjadi 2, kemudian B-nya kita rubah menjadi misalnya 4, dan R-nya berubah menjadi 8, maka persamaannya menjadi X dikurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 65,61. Oke. Kemudian untuk bentuk umum persamaan lingkaran kita lihat kembali. Ya, gini ya. Jadi misalnya tadi nih A-nya tetap 2, B-nya tetap 4, kemudian R-nya tadi berapa? 8 ya? Iya. Jadi kita hanya merubah bentuknya menjadi bentuk umum, menjadi X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 4X dikurang 8Y sama dengan 44. Dengan pusatnya gimana? Mencari pusatnya berarti negatif A per 2. Dengan A-nya siapa di sini? Negatif 4. B-nya siapa di sini? Negatif 8. Pinter. Kemudian C-nya berapa? Negatif 40. Oke, good job. Kita lanjut ya. Materi prasyaratnya kalian harus mengetahui jarak antara 2 titik. Ya, waktu SMP sudah pernah belajar ini. Ada yang ingat materi tentang jarak antara 2 titik? Ya, Bu. Oke, Nabila ya, Nabila. Nah, jarak antara 2 titik, misal ada titik A, X1, Y2. X1, Y2 atau X1, Y1? X1, Y1. Ya, oke. Yang B-nya X2, Y2. Ya, benar. Terus dijadikan satu AB sama dengan akar X2, X2 min X2 dikurang ya. dikurang X1 akar 2 min kuadrat 2 tambah Y2 dikurang Y1 min kuadrat 2. Oke. Lumayan ya, ada yang sudah diingat sedikit-sedikit. Oke. Di sini ada yang ingin menambahkan atau tidak? Tidak ada? Oke, kita ingat kembali ya. Coba kita nonton video di sini di depan untuk kalian mengingat kembali materi antara jarak antara 2 titik. Perhatikan video di depan. Ya, dari gambar ini kan ada banyak titik nih. Ada titik A, B, C, D, dan seterusnya sampai H. Ya, dengan koordinat-koordinatnya. Jadi kalau untuk menentukan menentukan jarak 2 titik itu, misalkan kita mempunyai titik A, ya koordinatnya adalah X1, Y1, dan titik B kita mempunyai koordinat X2, Y2. Nah, cara mencarinya adalah seperti ini. Jarak A ke B atau jarak AB itu sama dengan akar X2 dikurang X1 dipangkatin 2 ditambah Y2 dikurang Y1 dipangkatin 2. Jadi nanti kamu kurang dulu baru kamu pangkatkan. Kamu kurang dulu baru kamu pangkatkan, baru nanti ditambah. Ya, dikerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ya, baru nanti kalian akarkan ya. Nah, sekarang saya punya sebuah contoh soal cara menentukan jarak 2 titik. Ya, nah gambarnya masih sama. Kita ambil gambar yang pertama ya. Nah, di sini saya akan menentukan jarak dari titik A ke titik B. Ya, nah lihat koordinat titik A. Karena koordinat titik A berada di sumbu Y, berarti sumbu X-nya apa, nilai di titik X-nya adalah 0. Berarti itu untuk koordinat titik A yaitu 0,6. Ya, dan untuk koordinat titik B dia ada di X-nya ada di sebelah kiri di 3 dan ke atas di 4. Berarti untuk koordinat titik B adalah min 3,4. Ya, untuk titik A. Misal di sini ada titik A 0,6, B-nya negatif 3,4. Yang jadi X1-nya ikut 0, berarti yang jadi Y2-nya siapa? 6. B-nya yang jadi X2 itu siapa? Negatif 3. Yang jadi Y2-nya 4. Oke. Menggunakan rumus jarak berarti didapat 0,6 untuk titik B min 3,4. Kemudian Y2 dikurang Y1 jadi 4 dikurang 6. Didapatlah hasil
akar 9 ditambah 4, yaitu akar 13. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Kita masuk ke pembelajaran yang hari ini, kedudukan dua lingkaran. Lihat layar di depan. Saya mempunyai sebuah masalah. Dua stasiun radio tidak akan menggunakan frekuensi yang sama apabila daerah siarannya bertumpang tindih. Misalkan stasiun radio suara memiliki daerah siaran yang dibatasi oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurang 6Y sama dengan 0. Ya. Dan stasiun radio Ozi memiliki daerah siaran yang dibatasi oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 4Y sama dengan 0 dalam kilometer. Apakah kedua stasiun tersebut memiliki frekuensi yang berbeda atau sama? Ada yang bisa menjawabnya? Nggak bisa. Kenapa belum bisa menjawab? Karena materi ini baru akan kita pelajari pada hari ini. Dan untuk menyelesaikannya, kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Kelompoknya masih sama seperti pekan lalu, masih pada ingat ya? Iya. Silakan duduk berkelompok. Silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan semua masalah yang ada pada lembar kerja peserta didik. Bisa dimulai sekarang diskusinya. Jika ada yang sulit atau kalian tidak paham, mau tanya ke ibu boleh ya. Jika satu kelompok sudah benar-benar nggak tahu nih satu kelompok, boleh tanya ke ibu, oke? Bu, Ya bisa. untuk soal yang nomor 2 itu kan, apakah Ya. hubungan roda belakang dengan gear belakang? Nah Bu, gear belakang itu yang mana ya Bu? Yang mana? Oh, masalah 1. Iya. Apakah hubungan roda belakang dengan gear belakang? Pernah main sepeda nggak nih di rumah? Pernah? Pernah. Tahu rodanya ya? Tahu? Rodanya yang mana? Belakang. Ini satu kelompoknya bertiga ini ya? Oke. Gearnya yang mana? Ini gearnya nih. Yang kecil di belakang. Oke, kelihatan? Tampak? Tampak? Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada. Boleh lanjut? Bu? Ya? Saya mau nanya, yang kelompok saya Kenapa Dina? yang makan lingkaran itu yang ini Bu. Udah sama lingkaran 2. Ini udah lingkaran dia nih. Jadi kalau ini lingkaran bukan? Bukan. Lingkarannya itu biasa disebut dengan luas. Jadi luas ini. Kalau ini lingkaran hanya pinggirnya. Berarti ada berapa lingkaran ini? 1, 2, 3. Oke, good job. Oke, silakan lanjutkan. Sudah selesai semuanya? Sudah semua yakin? Iya. Oke, kalau sudah selesai semua, kita akan ice breaking dulu, ya. Jadi semuanya berdiri dulu, berdiri. Sebentar. Masih ada kaitannya dengan matematika, tapi nggak sulit, anak SD. Jadi kalau saya bilang 3, 6, 9 tepuk tangan, kemudian nanti misal dari selo, saya bilang angka 3, selo berarti melanjutkannya 4, angga 5, Revita 6. Nah, ketika 3, 6, 9, 6 disebutkan, itu nggak boleh diucapkan, tapi ditepuk tangan. Ya, 3, 6, 9 tepuk tangan. Nah, kalau 6 berarti tepuknya 1 kali. Kalau 16 1 kali juga. Kalau 36 berapa kali? 2, kan 3, 6, 9. Berarti 36 itu 36, 3 dan 6. Bisa?
Jadi melatih fokus kalian. Oke? Kita coba dulu ya. Oke. Fokus semua ke sini, fokus, fokus. 3, 6, 9 tepuk tangan. Selo 8. Nah, bapak udah salah. Habis 8 berapa? Bisa? 9 juga nggak boleh diucapkan ya, tapi tepuk dulu. Oke, saya ulangi lagi. Selanjutnya kita presentasi ya. Dan untuk masalah pertama, kelompok siapa yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan? Kelompok Angga, Cindy, Selo, dan Nabila. Oke, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman-teman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan masalah 1. Apakah hubungan roda belakang dengan roda depan sepeda? Tidak, karena roda belakang dengan roda depan tidak berdekatan. Oke, boleh gantian yang lain kedua? Apakah hubungan roda belakang dengan di belakang terletak pada satu pusat lingkaran? Oh, hubungannya terletak pada satu lingkaran, satu pusat lingkaran. Oke. Apakah hubungan roda belakang dengan gear depan? Tidak ada. Tidak ada hubungan ya hubungannya. Oke. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ada yang jawabannya berbeda? Oke, kelompok Derli apa? Untuk masalah satu yang pertanyaan pertama, kalau kami jawabnya tidak berhubungan atau tidak berpotongan atau tidak bersinggungan, boleh Bu? Boleh banget ya. Jadi kelompok Derli langsung ke dalam bahasa matematikanya ya. Coba kita lihat roda belakang dengan roda depan. Roda ini sama roda ini ya. Kalau kita lihat tidak ada saling berhubungan ya. Kelompoknya dari tepat sekali menjawabnya tidak berpotongan ataupun tidak bersinggungan. Boleh sekali. Ada lagi yang lain? Yang lain? Sama? Yang ketiga juga sama, tidak ada hubungannya ya? Atau bisa juga dikatakan seperti yang pertama ya. Hubungan roda belakang dengan gear depan tidak saling berdekatan. Kalau tadi kelompok ini ya kan? Atau tidak saling bersinggungan dan tidak saling berpotongan. Oke, sip. Ada lagi? Nggak ada? Boleh duduk untuk kelompoknya Angga, kita beri aplaus. Terima kasih. Lanjut ke masalah yang kedua. Kelompok siapa yang ingin maju ke depan? Masalah. Oke, kelompoknya Revita, Adinda, dan Cindy. Oke, kelompoknya Revita, Adinda, dan Cindy. Ya, Bu Adinda. Bah, dengan masalahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan presentasikan masalah 2. Jika dikaitkan dengan materi lingkaran, tunjukkan bagian yang manakah yang merupakan bentuk lingkaran. Oke, yang mana? Coba ditunjukkan Adinda. Yang merupakan bentuk lingkaran yaitu gong bagian luar. Gong bagian luar. Jadi yang di garisnya itu. Ya. Artinya ada lingkarannya ada berapa? Ada 3. Ada 1, 2, dan 3. Oke, lanjut yang kedua dulu. Kalau kamu mulai dari bagian gong yang berhubungan, hubungannya adalah terletak pada satu pusat lingkaran. Oke, terletak pada satu pusat lingkaran. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Sama berarti jawabannya. Oke, untuk kali ini sama ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, perhatikan ya. Di sini sering terjadi kesalahan kalian kalau ditanya yang bagian lingkaran yang mana sih? Yang mana di sini? Yang bagian ini ya, garis luarnya ini ya. Sesuai dengan definisi. Jadi kalau kalian belajar di dalam sini ini bukan luas daerah, itu biasanya luas daerah nih. Oke, kelompok yang bisa silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan masalah 3. Ya, silakan. Apakah hubungan bentuk permukaan IPA satu dengan yang lainnya? Ya,
bentuk permukaan tipe yang ini mereka saling berhubungan atau berdekatan. Kalau hubungan permukaan tipe yang ini dengan permukaan tipe yang ini mereka tidak saling berhubungan. Tidak saling berhubungan. Sudah cukup itu. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Bu, Oke, kelompoknya Revita, ya. kalau kelompok saya jawabannya cuma saling berhubungan. Saling berhubungan Karena aja. tipenya itu saling berdekatan atau saling bersinggungan. Oke, berarti ada perbedaan di situ ya. Kalau kelompoknya dari ada 2 jawaban. Oke. Untuk itu silakan duduk dulu, boleh untuk kelompoknya dari Lisa. Silakan boleh upload. Ya. Sampai masalah 3 ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Jadi bisa lanjut ya. Kita lanjut ke masalah 4. Silakan. Siapa yang ingin presentasi lagi? Oke, benar. Kelompoknya Ulan belum ya? Oke, silakan maju Lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan masalah 4. Oke, silakan. Butuh spidol tulisnya? Biar bisa dapat banyak rapi dibagi 4 apa tulisnya ya. Ada gambarnya nggak itu? Ada. Oke. Digaris dulu jadi 4 bagian ya. Udah nggak apa-apa, digaris dulu nggak apa-apa. Sudah? Boleh dijelaskan ke teman-temannya kalau sudah? Baru ke sini, teman? Ya, jadi saya teman-temannya kelihatan gambarnya juga ya. Mundur, awas ada kabel. Oke. Masalah 4, 2 stasiun radio tidak akan menggunakan frekuensi yang sama apabila daerah siarannya bertumpang tindih. Misalkan stasiun radio suara memiliki daerah siaran yang dibatasi oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurang Y 6Y sama dengan 0, dan stasiun radio OZI memiliki daerah siaran yang dibatasi oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 4Y sama dengan 0 dalam kilometer. Apakah kedua stasiun tersebut memiliki frekuensi yang berbeda atau tidak? Ini langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian masalah ini adalah menentukan titik pusat dan jari-jari dari masing-masing persamaan. Kalian dapat titik pusatnya berapa? Titik pusat yang pertama, kesamaan pertama di atas ya, itu berapa tulisannya? Lihat 4,3. Oke, jari-jarinya didapat 5. Untuk kesamaan yang kedua, stasiun radio yang kedua pusatnya berapa? 5,2. Jari-jarinya apa? Kemudian apa lagi? Sudah digambar bagaimana? Oke, yang mana yang persamaan pertama, mana yang persamaan kedua? Boleh ditunjukkan? Persamaan pertama tadi yang pusatnya min 4,3 yang mana berarti? 4,3. Oke, yang itu. Oke, persamaan yang keduanya mana bergeser Pak? Oke. Jadi yang ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke. Selanjutnya pertanyaannya apa? Apakah Cermati apakah kedua stasiun tersebut memiliki frekuensi yang berbeda? Jawabannya frekuensinya berbeda. Frekuensinya berbeda. Alasannya kenapa? Karena gambar ini sama ini bertumpang tindih. Oke, saling bertumpang tindih. Jadi sesuai dengan soalnya ya, kalau dia bertumpang tindih, jadi dia tidak akan menggunakan frekuensi yang sama. Untuk kelompok lain, apakah ada yang menanggapi? Bagaimana dengan jawaban kalian? Sama jawabannya. Yakin?
Yakin? Yakin. Silakan beri hapus untuk kelompok 3. Kita cek ya, benar atau tidaknya. Karena sepertinya gambarnya itu jari-jarinya menurut saya kurang tepat di papan tulis. Ya. Kita cek dengan GeoGebra. Persamaan pertamanya apa di soal? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau boleh kita langsung pakai persamaannya. Itu titiknya berapa tuh? Titik pusatnya berapa? Min 4,3. Min 4,3. Oke, min 4,3. Kita masukkan ya. Kemudian jari-jarinya berapa? 5. Kita buat di sini jari-jari 5. Begini? Oke, sama ya? Kurang geser aja itu karena kan nggak pas ya jari-jarinya di situ ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Berapa itu? Titik pusatnya yang kalian dapat? 5,2. Oke. Kemudian jari-jarinya berapa? Akar 29. Kalau kalian hitung akar 29 itu 5, sekian. Akar berapa? 29. Akar 29 5, berapa? 5, berapa? 5,3. Oke. Benar ya? Jadi jawabannya saling bertumpang tindih. Kalau bertumpang tindih artinya frekuensinya tidak sama yang digunakan. Oke, benar. Oke. Setelah mempelajari materi pada hari ini dan kemudian kalian berdiskusi menyelesaikan lembar kerja peserta didik, apa yang sudah kalian pelajari? Ada beberapa kedudukan lingkaran ya yang sudah kalian ketahui. Di antaranya apa? Yang pertama, ada yang tahu tadi? Oke, Revita, apa Rev? P1, P2 sama dengan 0. Oke, P1, P2 sama dengan 0 itu apa? Jarak titik pusat lingkaran pertama dengan jarak titik pusat lingkaran kedua. Sama dengan 0. Oke, itu hubungannya apa berarti kedudukan kedua lingkarannya? Memiliki pusat yang sama, itu yang pertama. Oke, yang kedua. Ibu. Oke, dua lingkaran bersinggungan jika apa enggak? Jika P1, P2 sama dengan R1 kurang R2. Oke, jika P1, P2 sama dengan R1 dikurang R2. Itu siapa? Jari-jari lingkaran pertama. R2 jari-jari lingkaran kedua. Oke, lanjut. Hubungan atau kedudukan yang ketiga, dua lingkaran bersinggungan di luar jika Saya Bu, Oke, Adinda. P1, P2 sama dengan R1 sama dengan R1 sama dengan R2, yakin? bukan Bu, tambah R2. Oke, P1, P2 sama dengan R1 ditambah R2. Sama ya? Oke. Yang keempat, dua lingkaran berpotongan jika, siapa yang bisa jawab? Oke. R1 dikurang R2 kurang dari P1, P2 kurang dari R1 tambah R2. Oke. Mungkin maksudnya Nabila itu benar tapi pengucapannya salah ya. Jadi kalau dia berpotongan itu artinya P1 sama P2 itu diantara R1 dikurang R2 dengan R1 ditambah R2. Artinya P1 P2 nya itu kurang dari R1 ditambah R2 dan lebih dari R1 dikurang R2 ya. Oke, selanjutnya yang kelima, dua lingkaran tidak bersinggungan dan juga tidak berpotongan jika apa? Siapa yang bisa jawab? Oke. P1 P2 lebih dari R1 ditambah R2. P1 P2 lebih dari R1 ditambah R2. Vidya, ada jawaban berbeda? Apa jawabannya? P1 P2 lebih dari R1 Ditambah R2. Oke, sama ya jawabannya. Oke, sip. Yang keenam, siapa yang bisa? Bu. Lingkaran berjari-jari R berada di dalam lingkaran berjari-jari R yang besar. Oke. Dela. P1 P2 kurang dari R1 tambah R2. Oke, benar. Jadi itu ya yang sudah kalian pelajari hari ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, siap post test? Ya. Ada 2 soal, waktunya 15 menit ya. Perhatikan soal di depan. Ya, waktunya 15 menit. Jelas nggak soal? Jelas ya? Sampai menutupi? Enggak, tidak. Oke. Ya, silakan boleh dikerjakan dari sekarang.
Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa aja sih? Tentang apa aja? Tentang apa? Kedudukan dua lingkaran. Ada beberapa kedudukan dua lingkaran tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Memiliki pusat yang sama. Itu jika jarak titik pusat pertama dengan titik pusat kedua sama dengan 0. Yang kedua apa? Bersinggungan di dalam ya. Iya. Oke. Jika apa? Jika P1 P1 P2 nya sama dengan R1 dikurang R2. Yang ketiga apa? Bersinggungan di luar. Jika apa? P1 P2 sama dengan R1 ditambah R2. Kemudian yang keempat? Berpotongan. Jika apa? P1 P2 Oke, jadi jika P1 P2 kurang dari R1 ditambah R2, kemudian lebih dari R1 dikurang R2. Terakhir? Tidak berpotong bersinggungan. Masih ada satu lagi ya. Tidak berpotongan atau bersinggungan jika P1 P2 lebih dari R1 ditambah R2. Kemudian berada di dalam lingkaran. Jadi lingkaran besar, kemudian di dalamnya ada lingkaran kecil, tapi dia tidak bersinggungan. Jika apa? Jika P1 P2 kurang dari R1 ditambah R2. Sekali lagi saya tanya, P1 P2 itu siapa? Jangan nanti lupa. P1 P2 tadi siapa? Jarak titik pusat lingkaran pertama dengan titik pusat lingkaran kedua. R1-nya siapa? Lingkaran yang mana? Pertama. R2-nya? Dari jarak lingkaran kedua. Oke, good job. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kemudian dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita ambil? Apa yang kalian suka? Bu, saya suka bu, pelajaran hari ini begini, ada nggak? Apa? Apa Selo? Kenapa? Masalah yang diselesaikannya itu dari Oke. Jadi masalah yang kalian selesaikan tadi pada LKPD itu terdapat pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi nggak yang belum kalian pahamin? Bu, saya nggak paham ini bu, ada nggak? Sudah paham semua yakin? Oke, kalau sudah paham semua, ya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, coba lihat layar ke depan. Pada aplikasi GeoGebra, ini kedudukan dua lingkaran ya. Kalian perhatikan ya. Yang jadi R, ini kan di sini R kapital ya. Lihat warnanya ini di biru. Oke, jadi lingkaran biru ini adalah R yang besar. R kecil ini adalah lingkaran yang berwarna pink. Ya. AB merupakan jarak titik pusat lingkaran pertama dengan lingkaran kedua. Oke. Kalau saya perbesar, jadi bentuknya apa nih? Kedudukannya saling bersinggungan kah? Tidak. Ya kan? Jadi lingkaran yang kecil ada berada di dalam lingkaran yang besar. Oke, saya geser lagi. Kedudukan seperti apa ini? Saling apa? Bersinggungan, yakin? Saling berpotongan. Oke, saling bersinggungan itu yang seperti apa sih? Kita cek. Oke. Ya, yang seperti ini kan tadi yang bersinggungan? Kalau yang tidak saling berhubungan atau saling lepas seperti apa? Iya, terpisah berarti lingkaran satu dengan lingkaran kedua. Paham sampai sini? Paham. Yakin tidak ada yang mau tanya lagi? Tidak. Ya. Terima kasih untuk kelas 11 Tata Boga yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sangat baik, sangat aktif, dan sangat menyenangkan. Harapan saya nanti ke depannya kita akan sukses bersama. Karena sukses sendiri itu sudah biasa, sukses bersama itu luar biasa. Oke. Selanjutnya, di grup sudah saya share bahan ajar. Di bagian akhir ada tes formatif, bisa kalian kerjakan untuk mendalami materi hari ini. Ya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang persamaan garis singgung lingkaran. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Angga, saya minta untuk memimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Beri salam. Assalamualaikum